Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجهل الهزا إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, pada pagi menuju siang hari ini kita masih diberikan Allah kenikmatan kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kelas fikih pagi ini yang alhamdulillah Ustazah kesayangan kita sudah bisa hadir di saat kondisi beliau yang sedang tidak fit. Kita doakan bersama mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kemudian Allah sehatkan kembali beliau sehingga bisa beraktivitas seperti biasa insya Allah. Salawat dan salam marilah juga kita turunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para anbiya serta kita pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya yang insya Allah mengikuti beliau sampai hari akhir kita. Mudah-mudahan kita juga tetap bisa istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai pada pagi hari ini insya Allah kelas fikih akan tetap membahas kitab Bidayatul Hidayah materi ke-68 sampai ke-72. Marilah sama-sama kita dengarkan dahulu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah pagi ini akan dibacakan oleh Ustazah Yuyun, kemudian sari tilawah oleh Ummi Fitriah. Kepada Ustazah Yuyun dan Ummi Fitriah, tafadholi maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Uminia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban misla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai maka aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim dan bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu, maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka celakalah orang-orang yang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah janjikan kepada mereka, yaitu hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustazah Yuyun dan kepada Umi Fitriyah yang sudah membacakan tilawah dan sari tilawahnya. Masya Allah. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke mereview materi ke-68 sampai insya Allah ke-72 dari kitab Bidayatul Hidayah. Baik, kita akan lanjut ke materi 68 yang insya Allah pagi ini akan disampaikan oleh Ustazah Yuyun. Materi ke-68 tentang adab imam setelah sholat berjamaah. Pada Ustazah Yuyun dipersilahkan. Jazakillahu khair, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi ini saya akan membawakan kitab bagian ke-68, adab imam setelah sholat berjamaah. Setelah imam berdiri sebentar dan menghadap kepada para jamaah, jika yang ada di belakangnya adalah para wanita, maka ia tidak usah menoleh sampai mereka bubar. Hendaknya makmum tidak berdiri sampai imam berdiri. Lalu imam pergi entah ke arah kanan atau ke arah kiri, tapi ke arah kanan lebih disukai. Imam tidak boleh berdoa untuk dirinya sendiri dalam membaca kunut subuh. Tapi hendaknya ia mengucapkan Allahumma ihdina. Ya Allah, tunjukkan kami dengan suara yang nyaring. Sedangkan para makmum mengamininya tanpa mengangkat tangan mereka karena hal itu tak terdapat dalam riwayat. Selebihnya, makmum membaca sendiri sisa dari doa kunut tersebut, yakni dimulai dari innaka la yaghdi wa la yughda alaika.
Makmum tidak boleh berdiri sendirian secara terpisah. Ia harus masuk ke dalam barisan atau menarik orang lain untuk membuat barisan dengannya. Makmum tidak boleh berdiri di depan imam, mendahului atau bergerak sesudah imam. Ia tidak boleh rukuk kecuali setelah imam sempurna dalam posisi ruku. Begitupun ia tak boleh sujud selama dahi imam belum sampai di tanah. Itu tadi bahasan ke-68, adab imam setelah sholat berjamaah. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Insya Allah jika ada pertanyaan kita bahas bersama-sama ya Ummahat. Syukran jazakillah khair. Afwan wa jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan kasiran kepada Ustazah Yuyun yang sudah membawakan materi ke-68 tentang adab imam setelah sholat berjamaah. Baik, kita lanjut ke materi ke-69 yang insyaallah pagi ini akan dibawakan oleh Ustazah Wiwin Latif pada Ustazah tentang materi ke-69 tentang adab Jumat dan keutamaannya. Silakan Ustazah. Jazakallahu khairan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah amma ba'du. Baik, Masya Allah. Baik, halukunna Ustazah dan umat semua. Lama tidak berjumpa ya. Insya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki Ustazah? Insya Ya Allah. Allah, Nabi khair. Alhamdulillah. Mohon izin Ustazah dan umat semua, insya Allah hari ini saya akan bantu mereview di materi Pengantin baru ya. materi 69 insya Allah. Baik. Materinya ada Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal Jumu'ah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hari Jumat itu Aidul Mukminin adalah hari rayanya umat Islam. Wa huwa yaumun syarif, dan hari Jumat adalah hari yang mulia. Rasulullah azza wa jalla bihi hadhil ummah, yang dimana umat Islam Allah muliakan dengan adanya hari Jumat ini. Wa fihi sa'atan, dan di hari Jumat ada satu waktu mubahamatun yang tersembunyi. La yuwafiquha abadun muslimun, yang dimana ketika seorang hamba muslim yas'alullah ta'ala memohon atau berdoa kepada Allah fiha hajatan, meminta hajatnya pada saat itu, illa kecuali a'tahu iyaha, Allah pasti akan mengabulkan atas hajat atau doa-doanya tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fihi sa'atan la yuwafiquha 'aidun muslimun, wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyaha." Di hari Jumat terdapat suatu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Baik, fasta'idulaha, maka bersiap-siaplah kamu untuk Jumatan. Sejak kapan dimulainya persiapan tersebut? Min yaumil khamis, bersiaplah mulai dari hari Kamis petang. Apa saja persiapannya, yaitu seperti bersih-bersih, kemudian potong kuku, mencukur bulu,
dan bitanzi fil thiyab, membersihkan pakaian, mencuci pakaian. Wa bikasratil tasbih, dan dengan banyak bertasbih, wal istighfar, dan istighfar, asyatal khamis, pada hari Kamis sore atau malam Jumat. Nah, biasanya kalau yang NU ini biasanya dia tahlilan, sholawatan, ya. Fa innaha sa'atun tawazi fil qabri sa'atan yaumal jumu'ah. Fa innaha sungguh pada hari Kamis sore atau malam Jumat ya, sa'atun tuwazi fil qabri, adalah saat yang membandingkan keutamaannya sa'atan yaumal jumu'ah, yaitu keutamaannya yang sama dengan hari Jumat. Wan wisomi yaumil jumu'ah, dan mulailah kamu, dan niatlah kamu puasa yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Tetapi ma'al khamisi aw sabtu, tetapi puasanya tadi dibarengi dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Jadi tidak boleh hanya pada hari Jumat saja. Kenapa? Idza ja'a fi ifradiha, karena telah datang dalam mengkhususkan puasa hari Jumat nahyun, yaitu larangan. Jadi telah datang larangan yang mengkhususkan pada puasa pada hari Jumat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksinya dari Ustazah dan umat semua. Insya Allah selanjutnya akan dilanjutkan oleh umat selanjutnya ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Jelas, singkat, padat. Masya Allah. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Wiwin yang sudah mereview materi ke-69. Baik, kita lanjutkan ke materi 70 yang insya Allah pagi ini akan dibawakan oleh Ukhti Afifah. Ukhti Afifah sudah siap? Kepada Ukhti Afifah dipersilakan. Ya, Ibu, sebentar. Baik. Materi ke-70, amalan-amalan hari Jumat. Jika subuh telah tiba, mandilah dengan niat mandi Jumat, karena mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah muakkad. Kemudian berhiaslah dengan memakai pakaian putih, karena itulah pakaian yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pakailah parfum yang paling wangi yang kamu miliki, dan bersihkan badanmu dengan bercukur rambut, menggunting kuku, bersiwak, dan yang lainnya. Kemudian segeralah bergegas atau berangkat pagi-pagi menuju masjid dan berjalanlah dengan perlahan dan tenang. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang pergi untuk salat Jumat di waktu yang pertama seakan-akan ia telah berkurban unta, siapa yang pergi pada waktu kedua seakan-akan ia berkurban sapi betina, siapa yang pergi di waktu ketiga seakan-akan ia berkurban kambing kibas, siapa yang pergi di waktu keempat seakan-akan ia berkurban ayam, siapa yang pergi di waktu kelima seakan-akan ia berkurban telur. Jika imam sudah keluar atau naik mimbar, maka lembaran-lembaran itu pun dilipat dan pena-pena diangkat, sementara para malaikat berkumpul di mimbar untuk mendengarkan zikir. Disebutkan bahwa kedekatan manusia ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada cepatnya mereka menuju sholat Jumat. Selain itu, amalan sholat Jumat juga seperti meninggalkan atau menunda jual beli terlebih dahulu. Rasulullah SAW mengajarkan agar umat muslim menjauhi segala jenis aktivitas dunia yang sifatnya mengganggu dan menghalangi ibadah pada hari Jumat. Oleh karena itu, dianjurkan untuk meninggalkan pekerjaan atau urusan dunia sejenak agar fokus melaksanakan ibadah. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Jumu'ah ayat 9 sebagai pengingat kita agar lebih fokus beribadah.
Selain itu, terdapat memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah terus selain itu juga seperti malam hari Jumat dengan membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kaki sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara dua Jumat. Hadis riwayat Abu Khori bin Mardawai. Membaca surat Al-Kahfi merupakan amalan hari Jumat yang seringkali kita dengar sebagai sunnah Rasulullah. Sahabat Muslim bisa mengamalkannya di hari Jumat. Selain itu, membaca surat Al-Kahfi jika dimaknai dengan mendalam bisa menjadi reminder untuk mengingat betapa dahsyatnya hari kiamat yang akan menimpa manusia. Quran surat Al-Kahfi ayat 7. Sehingga membaca surat Al-Kahfi akan bermanfaat sebagai perenungan diri dan semakin mencontoh suri tauladan Rasul yang senantiasa membacanya. Amalan hari Jumat yang tidak boleh dilewatkan. Berbagai amalan hari Jumat benar-benar memberikan contoh kepada kita agar mengikuti suri tauladan Rasul, agar hidup kita senantiasa dilimpahi keberkahan. Dan salah satu amalan Jumat yang sayang jika dilewatkan adalah bersedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan melipat gandakan pahala jika bersedekah. Dan sedekah pada hari Jumat itu lebih mulia dibanding hari-hari selainnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakillahu khairan kasiran kepada Ukhti Afifah yang tadi sudah menambahkan juga ya amalan-amalan di hari Jumat apa sajakah yang bisa kita lakukan insya Allah. Insya Allah sangat bermanfaat Ukhti. Jazakillahu khairan kasiran sekali lagi. Baik, kita lanjut ke materi yang 71. Insya Allah ini Ustazah Afwan, karena ini mendadak baru kemarin, jadi Umi Elinasti mudah-mudahan siap dengan materi ke-71 ya Umi. Jazakillah sudah membantu untuk membadalkan Ukhti Indah yang hari ini tidak bisa hadir. Umi Elinasti akan membawakan materi amalan saat berada di masjid. Kepada Umi Elinasti dipersilakan. Baik, syukran Dek Nia, jazakallahu khairan katsiran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan saat berada di dalam masjid. Kemudian apabila engkau berada di Afwan, Ustazah Ummahat semuanya izin membadalkan materi yang ke-71. Kemudian apabila engkau berada di masjid, usahakan untuk berada di saf yang pertama. Jika manusia sudah banyak berkerumun, jangan melewati pundak mereka dan jangan pula lewat di hadapan mereka yang sedang sholat. Duduklah dekat tembok agar mereka tidak lewat di depanmu. Sebelum itu lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Lebih baik lagi kalau engkau sholat sebanyak 4 rakaat. Dalam setiap rakaat setelah membaca surah Al-Fatihah, engkau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa siapa yang melakukan amalan tersebut, ia tidak akan meninggal dunia sampai melihat tempat duduknya di surga. Atau hal itu diperlihatkan padanya. Jangan sampai engkau meninggalkan sholat tahiyatul masjid, walaupun imam sedang berkhutbah. Baik, di sini dikatakan bahwa kemudian apabila engkau berada di masjid, usahakan berada di saf pertama. Ya, keutamaan untuk di saf pertama ya, bukan terutama sih Afwan. Ini khusus untuk laki-laki ya, Ummahat. Untuk laki-laki dianjurkan untuk berada di saf pertama. Karena dalam satu hadis katakan Allah dan para malaikatnya bersalawat pada orang-orang yang berada di saf-saf terdepan. Hadis riwayat An-Nasai.
Disahihkan oleh Albani dalam Sahih An-Nasai. Masya Allah ya, pahalanya untuk laki-laki yang berada di saf pertama. Kemudian, jika manusia sudah banyak berkerumun, jangan melewati pundak mereka dan jangan pula lewat di hadapan mereka yang sedang sholat. Di sini maksudnya ketika jamaah tuh udah duluan hadir, kemudian kita baru datang, mungkin telat ya. Kita tidak boleh melewati jamaah yang sudah duduk, sudah bersusun rapi ya. Jangan melewati pundak mereka dan juga jangan melewat di hadapan mereka yang sedang sholat. Ya, kalau sedang sholat ini kita memang dilarang ya, tidak boleh melewati orang yang sedang sholat karena ada dalam hadis juga jika salah seorang dari kalian sholat menghadap satu, ini yang pakai sutra ya. Sutra itu penghalang ya, Mat. Andaikan seseorang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui dosanya perbuatan itu, niscaya dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada lewat. Itu dikatakan bahwa memang dilarang ya, karena di dalam kalau orang melewati orang yang sedang sholat itu, katanya itu adalah setan korin. Janganlah sholat kecuali menghadap sutra, ya pakai penghalang. Jangan biarkan seseorang lewat di depanmu. Jika ia enggan dilarang, maka tolaklah ia dengan keras. Karena sesungguhnya bersamanya ada korin, setan korin ya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Albani dalam sifatus salatin Nabi. Hadis sahih Muslim. Kalau tetap ada orang yang sholat seperti dicontohkan oleh para ustadz itu ya di video itu, kita boleh menghalanginya dengan keras pakai tangan itu ya. Tapi kalau untuk kita bingung juga ya, kalau ada orang lewat kita sedang sholat mau kita halangin begitu. Nanti kita tanyakan ustazah. Tapi ya sebenarnya seperti itu. Makanya disuruh kalau sholat itu menghadap sutra, ada penghalang. Jangan biarkan seseorang lewat di depanmu. Jika ia enggan dilarang, maka tolaklah ia dengan keras. Ada sutra penghalang itu. Maka di sini juga dikatakan, sholatlah di dekat tembok itu ya. Tapi kita juga kesulitan kalau untuk mencari sholat, mencari tembok biar kita tidak dilewatin orang, kan bingung juga. Duduklah dekat tembok agar mereka tidak lewat di depan. Sebelum itu, lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Lebih baik lagi kalau engkau sholat sebanyak 4 rakaat. Ya, sebelum kita duduk, kita sebaiknya sholat tahiyatul masjid dulu, baik 2 rakaat maupun 4 rakaat, tapi sebaiknya 4 rakaat ya. Karena sholat tahiyatul masjid ini walaupun bukan wajib, tetapi sholat tahiyatul masjid itu, tahiyat itu artinya penghormatan kepada masjid tempat kita ibadah ya, Masya Allah. Jadi sebaiknya kita sholat dulu sebelum duduk. Di situ walaupun bukan wajib tapi sangat ditekankan sunnah muakkad. Jadi sebaiknya kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib atau kita sudah duduk, tidak perlu lagi kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid dalam setiap rakaat. Dalam setiap rakaat setelah membaca surah Al-Fatihah, engkau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa siapa yang melakukan amalan tersebut, ia tidak akan meninggal dunia sampai melihat tempat duduknya di surga, atau hal itu diperlihatkan padanya. Jangan sampai engkau meninggalkan sholat tahiyatul masjid, walaupun imam sedang berkhutbah. Oh ya, ini setelah baca surah Al-Fatihah, untuk setiap surah Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Setelah baca surah Al-Ikhlas, setelah baca surah Al-Fatihah, dalam membaca surah Al-Ikhlas itu 50 kali untuk laki-laki ya, pada hari Jumat itu biasanya. Ini khusus hari Jumat. Jadi dapat pahalanya surga.
Masya Allah, bukan mainnya, Masya Allah, luar biasa. 50 kali baca surah Al-Ikhlas. Ia tidak akan meninggal dunia sampai melihat tempat duduknya di surga, atau hal itu diperlihatkan padanya. Jangan sampai engkau meninggalkan sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah. Ini kembali ke sholat tahiyatul masjid tadi yang Afwan, ini anak mencari. Jadi walaupun bukan wajib, itu karena sunnah akad sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Jadi sholat tahiyatul masjid ini betapa penekanannya, sangat dianjurkan sunnah muakkad ya. Disuruh sekalipun sedang khutbah, imam sedang khutbah, kita boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Masih boleh ya, Ustazah, Masya Allah. Masya Allah, hanya ini yang Ana dapat sampaikan, Ustazah. Mohon maaf lahir batin, Ustazah, wa ummahat semuanya, Ustazah semuanya, Masya Allah. Ana serahkan semua kepada Ustazah kita, Ustazah kesayangan, ya Masya Allah. Pakarnya selanjutnya. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran kepada Umi Alinasti, Masya Allah. Alhamdulillah. Tambah juga ya dari beberapa hadis yang tadi sudah disampaikan, terutama tentang salat tahiyatul masjid. Jazakillahu khairan katsiran Umi Eli yang juga sudah membadalkan. Alhamdulillah persiapannya cukup ya, Masya Allah. Untuk pagi yang nggak bisa langsung kasih Umi Eli, Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, materi ke-72 yang insya Allah pagi ini akan disampaikan oleh Ukhti Amimatul tentang sholat khusus di malam Jumat dan wajib mendengarkan khutbah. Alhamdulillah sudah siap. Kepada Ukhti Amimatul dipersilakan. Ya, syukran Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja untuk materi ke-72 mengenai sholat khusus di malam Jumat dan wajib mendengarkan khutbah. Wa sunnatu fi hadzal yaumi aw fi liyawliyati an yasolati arba'ina wa raka'atan arba'ina surah, yang artinya disunahkan di hari Jumat ini atau malamnya sholat 4 rakaat dengan membaca 4 surat, yaitu suratul An'am, suratul Kahfi, suratul Toha, wa Yasin, dan surat Yasin. Fa innalam, jika tidak mampu, yastadiru fasurati, engkau bisa membaca surat, yaitu surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Alif Lam Mim, itu surat Al-Baqarah awal, Sajadah, dan surat Al-Muluk. Alif Lam Mim Sajadah. Alif Lam Mim surat Sajadah. Oh, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Al-Baqarah. Lama. Emang itu beda Alif Lam Mim dan As-Sajadah? Enggak, Alif Lam Mim surat As-Sajadah. Oh, digabung berarti ya. Soalnya di sini koma, jadi surat Alif Lam Mim, surat Alif Lam Mim itu dalam kurung As-Sajadah, maksudnya Alif Lam Mim di situ surat As-Sajadah. Karena surat As-Sajadah didahului oleh Alif Lam Mim. Nah, Ustazah, syukran. Diralat untuk surat Alif Lam Mim itu dalam kurung Alif Lam Mim Sajadah dan suratul Muluk. Sebaiknya engkau membaca surat tersebut pada malam Jumat, karena di dalamnya banyak sekali keutamaannya. Ini biasanya kita untuk yang NU, Yasin bisa habis selesai sholat bisa membaca Yasin itu karena sudah mencakup tahlil dan Yasin itu sudah mencakup dalam surat-surat tersebut. Dalam surat itu ada surat Al-Ikhlas, membaca sholawat atas Rasulullah SAW, khususnya pada hari tersebut. Itu masih di malam Jumat. Lalu di dalam kitab ini sudah di hari Jumatnya, manakala imam dan khatib sudah naik mimbar, berhentilah dari membaca sholawat dan berbicara. Sibukkanlah dirimu dengan menjawab panggilan azan serta dengan mendengarkan khutbah dan ceramah.
Kita sama sekali tidak boleh berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Dalam riwayat disebutkan, innaman qala li sahibihi wa imanu yahsubu ansit. Faqad lago wa man lago fala yujma'. Maaf saja. Wa man lago fala jum'atan lahu, yang artinya siapa yang engkau bercakap dengan kawannya ketika khatib sedang berbicara khutbah, diamlah kamu, maka orang itu telah sia-sia, dan siapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapatkan pahala Jumat. Sini, abang sini. Itu karena perintah diam itu sendiri berbentuk ucapan, jadi kita dalam kalau mau memberikan larangan itu dibiasakan atau bisa diberlakukan dalam bentuk isyarat, bukan dalam kata-kata. Maaf saya anak lagi makanya bukan dengan kata-kata. Jadi ketika khatib sedang menyampaikan kalimat, bisa ketika ada orang yang sedang berisik bisa dengan tegurannya dengan isyarat seperti itu, karena biar lebih khusyuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kepada Ukhti Amimatul yang sudah menyampaikan materi ke-72. Jadi tadi suratnya surat As-Sajdah ya Ustazah. Sebentar. Oh iya. Ya karena di aplikasinya koma. Baik, alhamdulillah secara umum materi dari 68 sampai 72 sudah kita review bersama. Seperti tadi yang Ustazah minta, mungkin insya Allah mulai pekan depan satu tolibah kita akan mereview 2 cukup Ustazah? 3. Banyak. 3 materi ya Umahat. Jadi insya Allah mulai pekan depan satu orang akan membawakan akan mereview 3 materi insya Allah dari kitab Bidayatul Hidayah. Semoga kita semua dimudahkan. Baik, sekarang kita waktunya diskusi. Adakah Umahat yang ingin bertanya atau kita berdiskusi? Silahkan dari materi 68 sampai materi 72. Atau Ustazah yang ingin memulai terlebih dahulu? Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya agak bindeng dan pereo dan serak-serak becek. Gak ada ojek. Masih bagus Bukan. Ustaz. Masih bagus ya? Iya. Ya, silakan Ustazah. Kalau misalnya ini kan setiap apa yang kita pelajari itu harus diamalkan ya. Untuk pengamalannya kan kadang ya kalau ingat gitu, kalau apalagi kalau cuma baca sekali nggak nempel ya. Jadi semacam ya udah belajar doang gitu. Padahal isinya ini adalah amalan-amalan. Kayak hari ini adalah hari Jumat dan banyak sekali amaliyah Jumat yang harus kita lakukan. Kalau sesuai dengan ini. Nah, saya di grup kita itu kelas fikih itu kan hidupnya hari Kamis, Jumat, Sabtu palingan. Kamis itu apa? Polling kajian, terus Jumat kita kajian, Sabtu ya ada yang telat-telat mungkin atau share YouTube yang hari ini gitu kan. Kalau itu juga kalau setelah itu hari lainnya itu kosong, nggak ada komunikasi. Nah, kita maksimalkan ya dari apa namanya pelajaran yang kita dapat setiap hari Jumat itu kita amalkan bersama. Jadi mulai dari bangun pagi atau mau tidur ya. Dari mau tidur itu
adab mau tidur, kita ingatkan adab bangun tidur, kemudian adab pagi, amaliyah pagi, duhanya, kemudian petangnya, kan udah kita pelajari. Petang itu menjelang maghrib gitu, atau pagi menjelang subuh, itu apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian ini hari Jumat, udah sering kita bahas bahwa hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayam, Sayyidul Ayam, penghulunya hari. Jadi hari Jumat ini spesial. Bahkan dalam satu hadis bahwa hari Jumat atau malam Jumat adalah salah satu malam mustajab doa. Kemudian Syekh Imam Ghazali ini menyampaikan beberapa amaliyah Jumat, tidak hanya untuk laki-laki. Kalau laki-laki mungkin ditambah sholat Jumat, adapun yang lain-lainnya itu adalah amaliyah bersama, laki perempuan. Tadi bahkan ada sholat khusus malam Jumat. Ini dari awal ada Jumat dan keutamaannya. Ya. Jadi memulai hari Jumat itu berarti dari hari Kamis, Kamis sore. Bitangdzifis siyab, bikasrati tasbih wal istighfar. Aisyatul Khamis menghidupkan hari Kamis. Fainaha sa'atun sama dengan keutamaan hari Jumat sore menjelang maghrib di hari Kamis. Berarti dari hari Kamis itu tidak hanya polling kajian, tapi juga dengan amaliyah Jum'ah. Nah, saya mohon maaf. Jadi di grup itu mungkin kita saling mengingatkan dengan saling melapor. Melaporkan amalan amaliyah Jum'ahnya. Jadi dari sore Kamis itu udah keluar list amaliyah Jum'ah. Jadi nanti malam itu misalnya kemarin ya, malam itu Yasin, Kahfi, kemudian sholat tahajud, sholat tasbih, istighfar, sholawat, dan tahlil, la ilaha illallah, zikir wirid, itu harus sudah tayang gitu. Dan malam Jumat akan kita ramaikan dengan laporan-laporan bahwa kita sudah melakukan amalan-amalan itu. Karena sudah kita pelajari dan mestinya ada usaha untuk melakukan gitu. Tapi kalau jangan mengira ya bahwa laporan itu kok jadi ria ya. Aduh kok jadi ria nih ngelapor setiap melakukan misalnya sudah baca Yasin atau sudah baca Kahfi, terus laporan ke grup saya udah Yasinnya. Nah sebenarnya walaupun ngelapor, urusan keikhlasan hati dalam beramal atau urusan pahala itu Allah yang mengatur. Bukan kemudian misalnya dengan melapor itu mengurangi pahala, tidak. Tidak, sesungguhnya kami tidak mempunyai pahala tersebut. Hanya Allah yang punya pahala itu. Jadi memang amal itu disembunyikan, betul disembunyikan. Meskipun ngelapor kan kita nggak tahu betul atau tidaknya itu, ikhlas atau tidaknya itu tergantung yang sudah melakukan. Tetapi dia akan menjadi motivasi tersendiri untuk yang lain. Kalau memang dia sudah melakukan, kemudian dia menjadi motivasi buat yang lain, maka sebenarnya pahalanya melebihi dari yang sendirian saja tahu sendirian. Misalnya dia sudah melakukan sholat tasbih malam, mungkin Jumat ini hanya dia yang melakukan sholat tasbih, tapi karena dia laporan, Jumat depannya ada 5 orang atau 10 orang yang melakukan sholat tasbih. Gitu. Jadi saya akan mengajak itu dan saya langsung nanti melakukannya di grup kita. Supaya apa yang kita pelajari itu kita bisa amalkan, berusaha untuk amalkan. Tapi nanti kalau sudah oke semuanya, bisa melakukan itu semua, apa yang kita pelajari ini, ya sudah, nggak perlu laporan-laporan lagi. Udah, tinggal ngajak yang lain. Keluarganya mungkin, saudaranya, sahabatnya.
Begitu jamaah. Ya, baik Ustazah, insyaallah. Dari materi yang tadi saja yang sudah disampaikan dari 68 sampai 72, ada yang ingin ditambahkan atau kita langsung diskusi? Ya kesimpulannya itu yang penting ini udah jelas banget apa-apa yang harus kita lakukan pada hari Jumat ya. Bahkan surat yang boleh dibaca pun itu panjang-panjang, tapi kalau saya nggak sampai baca surat itu untuk setiap rakaatnya. Ya baca saja yang semampunya gitu. Kemudian tasbihnya 100, istighfarnya 100, sama tahlil. Tahlilnya 100. La ilaha illallah maksudnya. Kita tambahkan itu. Terus apa tadi? Ini yang berangkat bergegas ke masjid untuk laki-laki ya. Karena perempuan tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi di rumah perbanyak zikir dan sholawat. Oke. Nah ini tadi ya, sholat khusus. Apa tadi? Aduh. Sebentar. Ya. Kalau di sini kan, surat Al-An'am, panjang banget tuh. Surat Al-Kahfi, kalau misal, makanya bangunnya jangan terlambat kalau malam Jumat. Ini malam Jumat ikutan apa? Tren aja. Sunnah Rasul. Tapi inilah sunnah Rasul yang sesungguhnya. Kalau misalnya bangun dari jam 2 untuk menghidupkan malam Jumat itu dengan surat Al-An'am, Al-Kahfi, pakai mushaf untuk duha itu mushaf tahajud untuk duha. Mushaf tahajud kan ada ya, yang besar dibuka gitu. Dan kita boleh bergerak untuk membuka lembarannya. Surat Al-An'am, Al-Kahfi, kemudian surat Toha dan surat Yasin. Sambil berdiri itu. Jika tidak mampu, engkau bisa membaca surat Yasin dan surat Ad-Dukhan, surat Sajadah dan surat Al-Mulk. Itu anjuran dari Syekh Imam Ghazali. Tapi kalau tidak mampu, silahkan membaca surat-surat pendek yang dikuasai. Tidak apa-apa. Cuman, oh ya satu lagi, kalau misalnya mau kita sering ya, sholat malam, sholat tahajud, munajat kepada Allah, tetapi kadang sulit sekali dikabulkan. Nah, ini juga menjadi satu catatan buat kita bahwa ketika sholat itu secara fikih memang bersih tempat, bersih badan ya, bersih niat gitu. Nah, terkadang kita sering banyak kurang lah. Jadi dari hal yang baru saya pelajari ini, sebisa mungkin kalau misalnya kita sholat malam itu dimulai dengan mandi. Sholat, terutama ya sholat malam Jumat itu ya. Dimulai dengan mandi, bersih, suci, kemudian memakai pakaian yang bersih, dan kalau bisa tempat juga jangan sampai ada hal-hal yang menolak hadirnya malaikat, seperti tumpukan pakaian kotor, apalagi dalaman yang kotor dekat pesalatan kita ya, dekat tempat sholat kita. Kalau bisa siapkan tempat khusus yang dia berupa musola, mungkin musola pribadi di dalam rumah untuk melakukan sholat malam ini. Ya, sebenarnya sholat-sholat yang lain juga harusnya seperti itu. Tetapi kadang kita dalam rumah itu bercampur dengan gantungan baju yang perintilan di kamar, segala macam aneh-aneh. Nah, bersihkan tempat itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pakailah pakaian yang bersih. Kalau bisa berwarna putih saja. Tidak warna-warni mukena, ini warna-warni betul. Ya, kalau misalnya
memang dihajatkan dengan serius. Itu mungkin hal yang baru juga saya pelajari, maksudnya lebih khusyuk lagi. Kalau sebelumnya ya pakai mukena warna apa saja, ya kita yang penting hatinya khusyuk gitu ya. Tapi ternyata tempat dan pakaian itu menentukan juga terijabahnya doa kita. Malaikat akan membersamai kita ketika sholat malam itu. Gitu. Mulai dengan mandi, karena kita nggak tahu tangan kemana saat tidur, mungkin menggaruk kepala, mungkin menggaruk punggung setelah memegang apa gitu kan, jadi najis itu tidak tidak hilang hanya dengan wudhu. Jadi harus mandi bersih, ganti pakaiannya, pakailah mukena yang berwarna putih bersih, tempatnya juga dibersihkan dari yang lain, dari seperti ya itulah tumpukan pakaian kotor atau yang lain gitu. Itu saran saya. Kalau ada hajat-hajat yang mungkin sulit terkabul ketika tidak melakukan itu cirinya gitu. Demikian. Lanjutkan. Oh, berarti mau kena warna-warni tuh nggak boleh Ustazah? Bukan nggak boleh, tapi kalau ada hajat khusus, silakan pakai mukena yang warna putih bersih. Karena kalau kita itu ke Arafah, haji di Arafah itu semua berwarna putih. Betul. Jadi apa namanya itu lebih afdol gitu, lebih afdol supaya terasa Allah itu lebih dekat, malaikat itu lebih dekat dengan kita. Itu. Apalagi warna merah, warna yang tidak recommended ya. Mukena warna merah. Anda hitam soalnya. Hitam Iya. banyak. Oh, putih ya, Masya Allah. Iya, Baik. putih bersih gitu, tanpa noda, tanpa embel-embel yang lain. Kalau saat-saat untuk hajat-hajat yang khusus, terutama di malam Jumat ini. Oh, Demikian. ya. Baik Ustazah, Masya Allah. Baik, kepada Ummahat silakan ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin bertanya silakan. Kita absen. Umi Vita, Ukti Sarah, Dek Ica, Ustazah Neneng. Silakan ada yang mau ditanyakan? Eyang Ma, Umi Fitria, Umi Lani. Ya, kita panggil aja Ustazah. Eyang Nani, sehat Eyang? Sehat. Alhamdulillah. Ustazah belum datang. Sudah, ini sudah dimulai. Sudah selesai Eyang. Eyang ada mau nanya. Eyang baru hadir. Udah selesai? Iya, kita lagi diskusi Eyang. Tapi belum ada pertanyaan. Jadi Ustazah, kalau untuk sholat Jumat berarti untuk perempuan tuh nggak boleh atau nggak apa-apa ikut sholat Jumat Ustazah? Boleh ikut sholat Jumat. Tapi kalau mau ikut sholat Jumat, ikuti semuanya. Oh, berarti dari awal ya, bukan hanya Iya. ikut sholatnya aja ya. Berarti dengerin Iya. khutbah harus gitu ya. Iya. Hmm. Dan harus hadir di masjid. Iya Tapi jarang tuh. kalau iya jarang, memang. Kadang masjid perempuan juga dibuka untuk laki kalau hari Laki-laki. Jumat. Iya. Iya. Di Darun Najah, Ustazah, pesantren Darun Najah, anak-anak santri putrinya ikut sholat Jumat. Itu jangan sampai mewajibkan hal yang sunnah bagi perempuan ya, yang tidak wajib. Iya, betul. Hmm. Tapi nggak tahu apa di Ulu Jami doang atau di semua Darun Najah. Cuman yang aku tahu di Ulu Jami ngadain itu. Kalau Darun Najah
cabang-cabang lainnya, wallahu alam sih ada apa enggaknya. Iya, jangan sampai mewajibkan hal yang tidak wajib. Iya. Kalau boleh 1-2 orang saja mungkin nggak apa-apa, tapi kalau semuanya mungkin itu udah diwajibkan oleh pihak pondok. Ya. Ya. Terus Ustazah Afwan, kalau perempuan yang di rumah itu pas azan Jumat boleh langsung sholat atau menunggu setengah jam atau 15 menit dulu apa gimana? Apa nungguin? Dilaksanakannya sholat Jumat itu pada waktu masuk zuhur. Jadi kalau azan itu berarti dia sudah masuk waktu zuhur. Kita boleh sholat. Jadi nggak Yang di harus rumah boleh sholat. Ya. nggak harus menunggu Tidak harus sampai menunggu setelah selesai azan itu langsung sholat sunnah qobliyah. Iya. Ya, sholat zuhur. Jadi nggak harus nungguin bapaknya pulang sholat Jumat, Umi Yuyun. Kalau dulu Iya. makan begitu dikasih tahu sama orang. Ya sama. Masya. Jazakillah khair, Ustazah. Sama. Ya, ada lagi, Mahat. Yang tadi di-share oleh Ustazah, materinya mungkin Anda udah lihat kan ya Ustazah. Jadi Ustazah tuh membuatnya per bab ya, Umahat. Jadi jangan bingung karena sekarang kita sedang di adab sholat Jumat, berarti tinggal di-scroll aja ke atas, terus terakhir kita di poin keempat. Terakhir tadi sholat khusus malam Jumat dan wajib mendengarkan khutbah. Jadi pekan depan lanjut ke nomor 5 gitu ya. Walaupun nanti materinya diaplikasikan materi ke-73 gitu. Tapi yang Ustazah tadi buat itu per bab. Jadi nanti sambil jangan dilihat pas hari Jumatnya di saat Umahat mereview, tapi sebelumnya coba silakan langsung dibuka saja sambil dibaca lagi, kemudian dilihat lagi materi-materi yang memang sebelumnya sudah pernah disampaikan juga gitu. Untuk nanti teknis yang tadi Ustazah minta untuk kita mengamalkan menghidupkan malam Jumat, silakan Ustazah di-share saja di kelas, insya Allah nanti yang lain bisa mengikuti, insya Allah. Tapi nggak cuma yang hari Jumat ya. Amaliyah Jumat oke, di hari Jumat. Tapi di hari lain itu wirid harian gitu, amaliyah harian. Kayak zikir pagi petang, bangun tidur, udah doa apa belum? Oh, itu juga. Ya. Oh, ya udah. Siap, Duha, tahajud itu sunnah-sunnah pokoknya yang banyak di sini berusaha untuk kita lakukan. Ya, Ya nggak wajib kan, cuma mengingatkan saja karena ini perbaikan ibadah kita. Ya, insya Allah. Insya Allah, Ustazah. Ada lagi Umahat yang ingin bertanya? Yuk. Kayaknya udah itu semua Ustazah. Apa Ustazah yang mau tanya ke Umahat? Ustazah silakan, diperbolehkan. Ya, yang Mak, yuk yang Mak. Yang Mak udah buka. Ini mukadimah apa yang di-share sama Ustazah halamannya sampai 101 ya. Masya Allah. Nah, betul. Memang harus sebanyak di print nanti nih. Ya, entar tak print nih. Ya, memang sebanyak itu yang. Tapi nanti Ya, jangan bingung ya yang ya. Nanti tanya aja ke Ana Japri boleh yang bingung. Soalnya Ustazah buatnya per bab. Jadi nggak per aplikasi. Aku belum bisa baca. Nanti kalau udah di print baru tak baca. Oh iya, siap. Siap yang. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Bukunya, ilmunya. Saya itu ngopas dari aplikasi. Karena kan nggak semua pakai aplikasi kan. Kalau aplikasi itu hanya Android aja yang bisa. Kebanyakan HP-nya iPhone. Apple. Oh, ini sama dengan yang di aplikasi isinya. Iya, sama kan?
Sama-sama, cuma ustazah buatnya itu per bab, Eyang. Jadi kayak Tapi nggak dinomorin. ya nggak dinomorin. Kalau aplikasi kan ada nomornya tuh, 1, Ya, mukadimah, 2, ya. apa-apa. Sampai sekarang kan kita 72. Nah, kalau ustazah buat itu per bab. Jadi ada babnya. Yang sekarang lagi Oh bab iya. salat. Bab sholat gitu. Ada Bab Bab sholat lagi bagian keberapa nih? Bab sholat. udah bab lewat kan? sekarang ini Iya. yang lagi bagian 8, 1 adab Jumat dan keutamaannya. Tapi kita udah sampai ke 4. Halaman berapa? Duh, halamannya di Ana nggak kelihatan ya, halamannya soalnya langsung scroll terus wordnya. Oh iya, siap terus pelan-pelan, siap. Ya. Ada lagi Saya yang ngopasnya juga yang penting ngopas gitu, pindahin ke itu aja, ke Word. Kemarin juga Ana ngerjain 5 aja udah. Ini juga saya masih ngedit yang untuk offline ini. Masya Allah, Ustazah. Demi amal jariah Ustazah ya, Masya Allah. Demi kelancaran kita semua. Gubrak. Kita ini sampai berapa sih saja? 136. Apa halamannya? Iya, materinya. Nggak tahu halamannya Ustazah. Halamannya di saya yang sedang diedit 95 jadinya. Tadi 111 ya, 110 kurang. Sebenarnya semakin diedit semakin menciut dia itu. Apalagi semakin diamalkan semakin ringan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya sudah di akhir kehidupan kan ini. Kita rata-rata sudah berumur. Jadi Materinya sampai memperbaiki ibadah lebih baik. Bidayatul hidayahnya itu sampai 136. Iya, yang. Kalau di aplikasi? Iya, punyanya Ustazah tadi katanya sampai 96 setelah diedit ya. Ya. Iya. Setelah diedit aja udah 100-an halamannya. Masya Allah. Baca. Banyak Masya banget. Allah. Ya, Masya Allah. Ini nggak pakai ujian kan? Ujian. Ujian dari kehidupan Allah saja. Ujian kehidupan kita tuh udah berat ya. Masya Allah. Kita nih ya mengikuti fikih yang ini saja, melakukan semua isinya adalah udah siap dah meninggal. Berhadapan dengan malaikat. Misalnya ini isinya tuh kan 3 bagian. Mana dia ya? Agak ke atas sedikit. Bagian pertama membahas pada kegiatan sehari-hari manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hal ini mencakup etika saat di kamar mandi, berwudu, mandi, tayamum, pulang pergi ke masjid, sholat berjamaah, melakukan ibadah, sholat Jum'ah, dan puasa. Di bagian kedua, Al-Ghazali menerangkan tentang berbagai maksiat dengan bertumpu pada 7 anggota tubuh manusia, yaitu mata, ini cara menjaga mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kedua tangan, dan kedua kaki. Keterangan ini ditutup oleh beberapa maksiat hati serta hadis panjang yang mencakup berbagai maksiat hati. Di bagian ketiga, Imam Al-Ghazali menerangkan etika bergaul bersama Allah dan sesama manusia. Etika bergaul sesama manusia terbagi pada etika antara murid dan guru, antara anak dan orang tua, dan antara sesama teman baik,
berupa teman baik maupun hanya sekedar kenalan saja. Baik berupa teman baik ataupun hanya kenalan saja. Nah, kalau misalnya ini udah dikupas habis, makanya modal banget nih. Selesai hidup kita. Khatam udah. Baik kalau udah dilaksanakan. Masya Allah. Ya Rabb. Melaksanainya itu ya Ustazah yang bisa selalu istiqomahnya itu loh Ustazah. Makanya harus bareng-bareng. Anak-anak secara pribadi. Nggak bisa sendiri-sendiri. Mbak Vita kemana Mbak Vita? Ada hadir nggak? Hadir. Hadir Ustazah. Yoi. Tumben sepi. Sholat tasbih itu kalau sendiri agak-agak kurang konsentrasi Ustazah. Maunya ada yang ngimamin gitu. Iya, harus dicoba, dipaksain. Awalnya juga gitu. Masih berat. Innal amalu belum paksain ya Ustazah. Iya. Kalau mau paksakan cenah. Gaskeun. Kalau mau paksakan, ayo. Soalnya kalau melakukan ibadah sendiri itu ya yang dilawan diri sendiri kan Ustazah. Masya Allah. Ya, itunya segala macam alasan gitu. Masya Allah, astagfirullah. Banyak futurnya. Milani dihapus dengan innal amalu bin paksain. Bin paksain. Tidak ada lagi yang ingin bertanya atau didiskusikan, Ummahat? Sok ngobrol gitu. Ngobrol, Ustazahnya pengen ngobrol, Ummahatnya pada maksudnya nggak harus bertanya dan menjawab pertanyaan. Ya. Sharing-sharing gimana sih pengen memperbaiki diri tuh. Ustazah mau nanya. Ya, itu kan kalau kita sholat berjamaah ya, kita kan di masjid. Itu kalau kita kadang-kadang nggak kedengeran suaranya, apakah kita selalu harus amin, amin walaupun kita tidak dengar apa yang diucapkan imannya gitu loh. Mamanya lagi berdoa sesudah sholat gitu loh, Ustazah. Habis sholat berjamaah. Iya, habis sholat berjamaah Imamnya kan. Berdoa. Iya, nah tapi nggak gitu kedengeran. Kan, iya, itu gimana? Apakah kita doa sendiri? Lebih baik doa sendiri atau kita ngikutin imam yang kita tidak jelas apa yang diucapkan imam gitu. Ya dua pilihan. Meyakini bahwa dia itu membacakan doa yang baik untuk kita aminkan, kemudian kita ikut amin. Atau ya karena tidak jelas meninggalkan dia dan berdoa sendiri. Itu dua pilihan. Maksudnya mau sambil ya yakin aja dah dia berdoa untuk kebaikan kita. Amin. Sudah. Amin. Oh gitu aja. Iya. Kan nggak mungkin. Kalau kita kan di belakang ya. Mungkin yang depan kan amin kan karena mendengar gitu. Ya udah kita ikut aminkan aja doa-doa yang terbaik yang dia bacakan gitu. Tapi kalau misalnya nggak kedengeran apa yang dia aminkan, saya ragu dia berdoa yang betul-betul baik buat saya. Udahlah saya berdoa aja sendiri, nggak apa-apa juga. Nggak ada kewajiban saat itu untuk mengaminkan doa orang lain. Iya saja. Iya. Ustazah Wiwin mana Ustazah Wiwin nih? Ya, gimana? Jadi gini, jadi kan katanya kalau kita mengaminkan iman, kita tuh dicatat oleh malaikat bahwa kita akan didoakan malaikat gitu loh, Ustazah. Ya, semua doa kita yang baik-baik diaminkan malaikat.
Ini Kita yang doa sendiri juga malaikat ikut. Makanya kalau kita pengen kentut tuh habis sholat tuh tolong adabnya dijaga bahwa malaikat masih bersama kita. jadi kita cepat-cepat ambil air sembahyang gitu saja. Main kentut baik. Ya mundur Jadi dulu kayak jangan habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum langsung tut. terima kasih saja. Sama-sama. Saja kalau sholatnya nahan kentut nggak sah ya, mendingan dikentutin terus dibatalin ya. Yang penting Salatnya sah tapi makruh. kalau hasilnya itu sesuai, insya Allah mungkin itulah cara itulah yang bisa menghantarkan murid-murid kita itu bisa gitu Ustazah. Ini diskusi ke sana apa ke sini nih? Setengah-setengah suara. Enggak, itu kalau lagi maafan saja. Kalau lagi sholat nahan kentut itu jadi nggak husuk, mendingan kita batalin aja ya. Kita ulang lagi. Iya. Ya. Itu berarti kita wudhu lagi dari awal. Iya, wudhu lagi. Ulang lagi berjamaah. Masbuk. Sholat nahan kentut itu sah, tapi kan makruh. Iya, nggak enak kan. Takutnya itu tadi yang Ustadz bilang, baru salah belum sempat kemana-mana udah tut gitu. Malaikatnya dikentut. Kurang adab. Iya, betul. Silakan, ada lagi yang mau didiskusikan, Umahat? Ayo, berkabar. Saja mau tahu kabar. Afwan, Ustazah. Ininya. Ya, silakan Umi. Ini baca yang ini loh, yang apa materi Ustazah yang baru itu bagus banget, Masya Allah. Ini orang alim 1000 kali lebih celaka dibandingkan orang bodoh jika ilmunya tidak dimanfaatkan. Terus orang yang berilmu juga kalau tidak dimanfaatkan ya Ustazah, maksudnya tidak diamalkan ya. Iya. Apa namanya tuh? Ya nggak boleh, maksudnya apa itu? Ngeri gitu ya Ustazah ya, kalau itu misalnya kita sudah tahu. Kan setiap orang kalau kita udah tahu kan insya Allah pastinya niat kita untuk mengamalkan ya nggak Ustazah. Tetapi kadang-kadang kan kita belum istiqomah ya Ustazah. Terkadang juga misalnya yang ya itu apa namanya manusia tadi. Berarti ngeri banget ancamannya. Juga orang alim 1000 kali orang alim jika tidak mengamalkan itu lebih baik orang bodoh itu Ustazah. Ngeri ya. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya itu akan lebih celaka. Lebih celaka ya. Daripada orang yang bodoh ya Ustazah. Kadang ada orang yang berpikir ya udah deh taunya sedikit aja. Dan banyak-banyak karena susah ngamalinnya. Nggak harus sebenarnya nggak harus diamalkan semuanya ya, tetapi ada usaha untuk mengamalkan. Ada usaha untuk. Jadi kalau misalnya kita itu ada urusan lain juga, ya di selang-seling saja, selang-seling. Ya mungkin udah baca kitab lain, udah baca wirid lain. Ya hari ini wiridnya ini, hari ini wiridnya ini gitu. Iya betul. Istiqomah itulah Ustazah saya. Sebenarnya setiap orang kepengen istiqomah, iya. Terus menerus mengerjakan gitu. Insya Allah Ustazah, semangat pokoknya berusaha Ustazah. Berdoa. Izin saja mau tanya. Langsung saja saya kira. Ya.
kita kalau ingin mau memberitahu sama orang lain, khawatirnya dikira kita sok tahu gitu, atau enggak sok alim atau sok apa. Jadi kadang-kadang kita takut untuk menyampaikan bahwa itu seperti ini, harusnya seperti ini. Dikira takutnya kita ya sok pinter, padahal mungkin cara penyampaiannya kita tidak menguasai keseluruhannya, seperti kayak Ustazah harus menyampaikan dalilnya, apa sunahnya seperti ini gitu. Gimana Ustazah? Yang wajib itu Suaranya hilang Ustazah. yang wajib itu melaksanakan secara pribadi. Ilmu itu untuk diri sendiri. Ya. Ketika kita melakukan, maka orang akan lihat gitu. Nah, saat itulah akan menjadi pelajaran buat orang lain. Jadi jangan ketika kita baru belajar terus pengennya ngajarin orang, itu nggak baik. Jadi ngajarin diri sendiri. Kalau sudah bisa kita melakukan apa yang kita pelajari itu, baru orang akan bertanya itu apa ya gitu. Nah, berbeda dengan saya kan diminta untuk mengajar. Ya. Dan saya berusaha sebagai pengajar, karena kesana kemari kan saya ngajar, maka berusaha untuk sebelum orang lain pakai, saya lebih dulu pakai gitu. Saya nggak bisa bilang sholat tasbih itu ternyata nyaman, enak gitu kan. Kalau saya belum merasakan itu gitu. Mungkin saya pribadi, kalau yang lain mungkin asal ngomong aja gitu ya. Mungkin hal sepele, misalnya masalah tentang hijab. Hijab kan itu wajib. Itu cara penyampaiannya seperti apa supaya orang itu mau bisa menerima. Terus padahal kita juga udah menyontohkan, udah memberikan. Nah, kalau itu orang lain ya, kita nggak perlu bersusah payah ya untuk bagaimana dia itu bisa memahami bahwa jilbab itu wajib. Cukup kita saja pribadi diri sendiri gitu ya, memakai jilbab yang rapi, pakai hijab yang rapi, kemudian mengajarkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu wajib kita ajarin ya. Oh iya. Wajib kita ajarin, dan bila perlu dipaksa gitu. Kalau mereka itu dalam tahap umur remaja ya, kita udah sering pelajari itu dari umur orang lain tapi deket gitu loh Ustazah. Ya, Orang lain tapi kalau orang lain boleh nih. Orang lain kita nggak bisa paksakan, nggak boleh. Kalau kita mau sampaikan saja bahwa jilbab itu wajib. Adapun dia mau pakai atau enggak, itu bukan urusan kita lagi. Siap. Bukan urusan kita lagi, dan kita nggak perlu berusaha banget sampai dia mau. Nggak perlu. Ya, kadang-kadang bahwa kesolehan orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Kesolehan orang lain itu. Ya. Jadi kalau di depan kita di kantor istilahnya dia berhijab rapi gitu. Ternyata keluar dari itu, ini kisah yang keluar dari itu sampai dia buat status atau segala macam, dia lepas itu hijabnya. Kita hanya mengingatkan gitu, jangan sampai apa yang udah dikerjakan kok kamu buang gitu kan, sayang. Nah, itu urusan dia. Dia. Betul. Siap. Di grup-grup kajian saya banyak ya. Yang offline juga. Kalau ngaji datang ya rapi. Ya saat ngaji ya saya ingatkan bahwa itu adalah wajib. Tapi begitu lihat profilnya atau status dia di WA, dia terbuka, kaget. Ya itu urusan dia. Kita kaget loh, kok gini gitu. Nggak usah kaget. Nggak usah kaget. Kesalehan orang lain itu bukan tanggung jawab kita, dan kita tidak wajib untuk
memaksakan apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan untuk dia lakukan juga. Ya, Doakan saja, doakan saja. ya, ya. Ya, jazakillah khair ilmunya. Capek kalau kita dakwah itu agar orang ikut apa yang kita dakwahkan. Mm-mm. Ya kan? Capek ya, Bania ya. Banget. Capek banget. Berharap orang lain soleh karena kita itu capek. Betul. Jadi kayak pamrih kitanya juga kan Ustazah. Udah pokoknya yang penting udah ngajak, udah selesai di situ. Iya. Ikut Udah. gak ikut. Insya Allah. Ya Ustazah, jazakillah khair. Ada juga di sini tuh. Dia ngajar supaya dia ngajar orang-orang, tapi dia minta muridnya itu muridnya untuk nurut gitu. Nurut. Kayak misalnya dia mengajarkan bahwa ya seperti pakai hijab, pakai kaos kaki, pakai apa ya, pakaian yang longgar itu baik memang. Tapi meminta untuk mereka itu langsung nurut itu kan sulit. Nah, sering ngomel-ngomel kalau enggak nurut. Nah, itu kan keliru. Jadi saya sendiri sebagai ustazah itu udahlah, sampaikan saja kalau enggak sesuai keinginan kita. Nah, itu hidayah itu kan masing-masing. Enggak bisa. Ilmu itu bukan agar orang lain mengabdi kepada kita, bukan agar orang lain nurut sama kita, tapi ilmu itu agar kita nurut pada ilmu itu. Masya Allah. Orang itu juga belajar kan, tapi dia tidak mengikut ilmu yang dia pelajari itu, ya urusan dia itu. Gitu. Berarti tugas kita nyampain aja Ustazah. Nyampein saja, nyampein, ngingetin. Ya kayak misalnya sekarang saya mau buatkan kayak list-list amaliyah harian, amaliyah mingguan, Jumat gitu kan. Kalau yang tergerak hatinya untuk ngikut, alhamdulillah, silakan saja. Kalau enggak juga ngapain saya laporan malu gitu misalnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Dan bukan Insya Allah mau saja, mau banget bukan saja. berarti dia itu juga ya, tidak mengamalkan itu, nggak berarti begitu. Mungkin sudah istiqomah. Sudah jadi kebiasaannya. Sudah jadi kebiasaannya. Motivasi untuk yang belum terbiasa. Ya. Gitu. Insya Allah, siap saja. Insya Allah. Ya Ustazah, kalau untuk ngajak orang, ya Ana juga merasakan seperti itu ya Ustazah. Tadinya berharap, aduh kayaknya ini berhasil. Rupanya betul kata Ustazah, kita nggak bisa memaksain. Akhirnya ya udah doain saja. Tidak bisa dipaksa ya Ustazah. Allah yang ngasih hidayah. Allah yang kasih hidayahnya. Ya betul, Insya Allah. Tuhan saja aja sekitar khairan kasih. Sama-sama. Tapi alhamdulillah Ustazah kalau pakai list itu jadi mengingatkan kita tolibahnya gitu. Karena saya udah pernah tuh ikutan taklim yang selalu mengingatkan pakai list ibadah-ibadah harian gitu ya. Alhamdulillah jadi kebiasaan gitu Ustazah. Semangat Iya. Ustaz. Iya itu niatnya, biar makin semangat aja. Mudah-mudahan dimudahkan. Insya Allah betul saja. Umi Yuyun benar sekali. Anak ikut itu Zaza, bukannya kita riak, karena kita itu memang istiqomah kan Zaza, masih proses. Akhirnya ada ajakin ikut apa tuh tahajud, duha, ayo ikut, ayo gitu. Jadi kalau nggak
nggak ada laporan emot nangis mulu tiap hari. Masa kita kasih emot nangis mulu. Jadi akhirnya ya itu karena apa tuh dipaksain semua ya lama-lama kan akhirnya kita terbiasa sendiri gitu. Karena keinginan sendiri kan. Bagus banget itu sama Ustazah tadi mau nulis apa tuh amalan-amalan atau zikir-zikir itu Masya Allah Ustazah. Bagus banget. Itu memacu semangat semuanya kan. Kita biar istiqomah, biar pas lihat lu ya, anak belum zikir ini, anak belum zikir pagi petang atau gitu Ustazah. Iya. Apa bagus. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Oh, alhamdulillah Umi Tini hadir ya. Nyimak beliau. Oh, Baru setengah jam dapatkan. Alhamdulillah masih bisa ikut. iya, alhamdulillah. Siap. Nah. Boleh nanya sedikit Ustazah, tapi di luar tema. Silakan. Ini saya pernah dengar satu ceramah, kalau kita milih pemimpin perempuan itu hukumnya haram. Nah, jika dalam suatu komunitas kita mau memilih pemimpinnya, dua-duanya wanita, bagaimana memilihnya? Dan kalau satu pria satu wanita, yang pria itu non-muslim, yang wanitanya muslim. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mohon pencerahannya Pak Bu saja. Itu aja. Pemimpin wanita. Iya. Enggak Kalau boleh dia kah? sudah terpilih, kita tinggal samit nawa atona kalau memang terpilih. Tapi kita tidak memilih. Tapi kalau kita memilih, kita hukumnya haram katanya gitu ya. Kata siapa? Ada satu ustadz saya dengar saat di ceramah. Nah, saya bingung makanya. Loh, kalau komunitasnya Mimpin apa sih organisasi? Organisasi maksudnya. Kalau mungkin kalau ustadz lebih luas lagi saya ngerti. Cuman apakah itu berlaku untuk satu organisasi, satu komunitas? Dalam ayat Al-Quran itu bahwa apabila satu urusan diserahkan kepada perempuan, ayatnya ini yang orang-orang yang mengharamkan kepemimpinan perempuan ya. Surat apa Ustaz ya? Saya nggak hafal ya. Oh ya. Barang siapa. Apabila satu urusan itu diserahkan kepada perempuan, maka tunggu saat kehancurannya gitu. Ayatnya itu. Oh ya, mungkin dari itu. Ayat itu yang sering dijadikan dalil orang-orang yang mengharamkan kepemimpinan seorang perempuan. Gitu ya. Iya. Jadi segala urusan ini nggak boleh diserahkan kepada perempuan. Mereka mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena perempuan tidak direkomendasikan oleh ayat Al-Quran gitu. Menurut mereka. Tetapi mereka tidak mengupas secara tuntas tentang ayat ini. Jadi kalau misalkan pucuk pimpinannya adalah perempuan, itu memang tidak boleh. Pucuk pimpinan tertinggi dalam satu urusan itu perempuan, itu tidak boleh. Artinya begini, kalau pucuk pimpinan dalam negara ini, kalau organisasi kecil-kecil itu bukan pucuk pimpinan ya. Masih nanti dia akan tunduk, misalnya nih, organisasi koperasi misalnya. Dia akan tunduk pada undang-undang koperasi. Undang-undang koperasi itu pemerintah yang mengadakan. Maka dia akan tunduk pada DPR. DPR akan tunduk pada presiden gitu loh. Ya kan? Iya, Undang-undang apa? Organisasi apa? PKK misalnya. Tetap dia akan tunduk pada aturan. Aturan itu dibuat oleh siapa? Berarti ada terus ke atasnya itu. Artinya kalau di satu negara ini pucuk pimpinannya adalah presiden. Satu golongan mengatakan bahwa artinya perempuan tidak boleh menjadi presiden. Nah, biasanya golongan orang-orang yang tidak setuju dengan perempuan menjadi presiden ya, memakai ayat ini. Tetapi dalam satu negara ada presiden, itu pun belum tentu dia menjadi pucuk pimpinan. Karena apa? Presiden masih diatur oleh
Misalnya, mohon maaf, oleh cukong, Oh iya, oleh partai. iya. Nah, jadi sebenarnya pucuk pimpinan ini siapa sih? Nggak ada. Iya. Oke, untuk Iya, semuanya nih ya. Nanti akan berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Artinya bahwa perempuan boleh menjadi presiden. Ini dalam kepemimpinan presiden. Apalagi dalam urusan-urusan yang lain. Seperti Oh, iya. ketua organisasi apa di RT misalnya. Apa Iya. majelis taklim. Berarti perempuan boleh. Memimpin Oh, iya. wanita, memimpin laki-laki boleh perempuan itu. Asalkan Oh, dia punya kompetensi dan kapasitas sebagai pemimpin. iya. Nah, selain itu, perempuan tidak boleh memegang urusan yang tadi dalam ayat itu adalah dalam pidana. Iya. Dia nggak boleh jadi saksi pidana kan? Tapi perdata dia boleh. Betul nggak nih, bunda-bunda? Saya baru tahu saya. Saksi pidana, jadi tidak boleh diserahkan kepada perempuan. Tapi saksi perdata atau untuk urusan pidana seperti pembunuhan, pencurian, itu tidak boleh diserahkan kepada perempuan. Jadi dia tidak bisa jadi hakim pidana. Tapi dia boleh menjadi hakim atau saksi perdata. Seperti hukum keluarga, dia boleh jadi saksi perdata. Gitu. Jadi bukan menjadi pemimpin. Kan dalam ayat konteks teks Al-Qur'annya itu, apabila satu urusan diserahkan kepada perempuan, maka tunggu kehancurannya. Gitu. Nah, itu urusan pidana, bukan perdata. Gitu. Adapun kepemimpinan, selama dia masih mempunyai kapasitas dan punya kompetensi sebagai pemimpin, dia boleh jadi pemimpin. Dalam Islam, ya, itu banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang sukses. Dia sebagai pemimpin, sebagai presiden. Contoh, Malikatus Saba. Siapa Malikatus Saba? Ini ya, pemimpin Aceh bukan? Ratu Balqis. Oh, Ratu Balqis. Ya pernah dengar zaman Rasulullah itu ya? Iya, enggak, Ratu Balqis itu zaman Nabi Sulaiman. Iya, Sulaiman ya. Ya, itu dipimpin oleh perempuan, dan itu negara dia sampai Muslim, dan sudah Muslim pun sudah tunduk kepada, artinya sudah berserah kepada Allah. Sebelumnya kan dia menyembah apa? Matahari ya. Menyembah matahari. Nah itu Malikatus Saba yang diceritakan dalam surat An-Naml atau Al-Qasas. Gitu. Jadi perempuan boleh menjadi pemimpin. Tidak ada yang mengharamkan. Adapun yang mengharamkan itu bukan jumhurul ulama. Hanya golongan kecil yang mengharamkan kepemimpinan perempuan. Gitu. Iya, dia membahasnya mungkin tidak detail, cuman saya sempat dengar alasannya karena wanita itu mengurus anak, mengurus suami, belum kalau dia hamil. Jadi banyak hal-hal yang akan tertunda gitu. Sempat dengarnya seperti itu cerita. Itu kan alasan kalau dia punya anak, kalau nggak punya anak kan mampu. Mungkin dia yang umum kali ya, aja saya nggak ngerti. Cuman waktu dengar ceramah itu ya. Gitu. Ya, Siap. siap Ustazah. Makanya saya minta pencerahan karena Ustazah kadang-kadang suka beda gitu cara pandangnya, lebih detail. Karena kalau ikut ceramah detail gitu. Saya selalu beda sama orang kebanyakan. Makanya orang-orang suka sama saya. Pak, kemarin aja ada yang ngomong tiba-tiba nyeramahin saya. Lah saya bilang, kok nyeramahin saya? Atau berbeda itu biasa aja gitu ya. Kok dia kayak memaksakan pendapat ke saya. Lucu, saya bilang, saya ngaji loh, situ juga ngaji. Terus dia bilang, ngaji lagi lah Ustazah. Oh siap. Nggih, saya bilang. Kok ceramah. Lucu.
Ya Ustazah, Saya terima kasih pencerahannya. saya kalau dikritik seru dan seneng gitu. Oh yang mana? Oh ya. Tapi Iya. nggak tahu ya karena namanya orang udah banyak baca jadinya iya yang itu benar, yang ini juga benar kalau kata saya karena semua punya dalil misalnya. Nah, kalau Iya, iya. misalnya tadi ya, yang tadi aja, ada yang mengharamkan Mm-mm. kepemimpinan perempuan. Ya, dia ngambil dalil yang tadi itu, tapi dia kurang Iya, tuntas bacanya. Nah, saya iya, bilang begitu. Ya silakan saja kalau masih mau pakai itu berarti situ berdalil dengan hal yang tidak tuntas. Udah, titik. iya, betul, betul. Iya, betul. Saya jadi ada warna lain, jadi saya ada pencerahan lain. Tadi saya sempat mikir, oh, waktu itu kan Megawati pernah jadi presiden juga kan, gitu. Kalau misalnya dia jadi pemimpin, kita masuk neraka semua tuh ya kalau mengharamkan pemimpin perempuan. Set. Iya. Iya, betul. Tapi itu Ustadz berani juga ngomong di suatu ceramah gitu kan. Kalau Mm-mm. orang yang awam kayak saya nangkepnya kan ya letterlock ya udah seperti itu gitu kan. Mm-mm. Ya, betul Untung betul. saya punya ustazah jadi nanya lagi ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah Khair, khair, tabarakallah. khair. Itu ustazah. Siap. Oke. Ya, alhamdulillah. Ada lagi Umahat yang ingin berdiskusi? Kita masih punya waktu 5 menit sampai 10 menit ke depan. Kalau dirasa sudah cukup, kita cukupi Ustazah. Cukup dah. Masya Kita Allah. chatting di grup di grup. Saya mau lihatkan model-model. Ya, nah Ustazah. Ya. Oke. Alhamdulillah, materi kelas fikih pada pagi hari ini sampai menuju siang alhamdulillah telah selesai dan telah berjalan dengan lancar. Jazakumullahu khairan kasiran kepada umahat yang pagi ini sudah bertugas dari awal dari pembacaan kalam ilahi oleh Ustazah Yuyun, kemudian sari tilawah oleh Umi Fitria, kemudian mereview materi dari materi ke-68 sampai ke-72 dari kitab Bidayatul Hidayah. Satu tadi Ustazah Yuyun, kemudian Ustazah Wiwin, kemudian Ukhti Afifa dan Ustazah Elinasti, kemudian Ukhti Amimatul. Jazakumullahu khairan kasiran yang sudah mereview. Insyaallah kita mulai pekan depan tadi amanah dari Ustazah kita akan mereview satu tolibah 3 materi. Jadi mulai dari hari ini ya, nanti Ana insyaallah kalau tidak hari ini besok Ana ada ujian standarisasi. Jadi insyaallah Ahad Ana lanjutkan untuk siapa saja yang 5 orang selanjutnya akan mereview insyaallah untuk pekan depan. Sehingga mudah-mudahan bisa dipersiapkan. Sekali lagi kalau tidak bisa hadir untuk mereview jangan dadakan agar bisa dibadalkan dengan umahat yang lainnya insyaallah. Baik, begitu saja. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita dengarkan doa dulu. Insyaallah doa yang pagi hari ini akan dibacakan langsung oleh Ukhti Rumaisa. Tadi Daica sudah siap. Silakan Daica. Ya baik Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya, dan berikanlah kami rezeki
membacanya sepanjang siang dan malam, serta jadikanlah ia hujjah penolong kami, wahai Allah Tuhan semesta alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'allimin antarzuqnal wasi'ah wa antarzuqnal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta pada kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawasul dengan belajar, kami bertawasul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Allahu ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan kasiran dari Ica yang sudah menutup kita dengan doa. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan oleh Allah dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Ana sebagai moderator, mohon maaf lahir batin kepada ummahat apabila ada salah kata, salah ucap yang Ana sampaikan. Kesalahan murni dari Ana, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakillahu khairan kasiran kepada Ustazah Enak Mutia yang hari ini sudah membersamai kami semua. Insya Allah ilmu yang banyak sekali. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan sedikit demi sedikit Ustazah, dan doakan kami agar tetap insya Allah bisa istiqomah. Amin, amin ya Allah. Alamin. Baik, insya Allah ketemu pekan depan. Insya Allah bertemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita dan Allah memanjangkan usia kita sehingga bisa berjumpa kembali. Tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum. Kita membaca istighfar dulu, kemudian baca alhamdulillah, kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika Subhanallah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.